Dengarkanlah jika telingamu masih peka pada bisikan alam. Rasakanlah jika hatimu belum beku oleh bisingnya dunia. Di antara riuhnya hiruk pikuk, di balik gemerlap fata morgana, ada suara yang tak pernah padam. Suara dari leluhur, dari bumi yang kau pijak, dari langit yang kau tatap. Suara yang membimbing, mengingatkan, dan kadang membisikkan pertanda. Kalian, para pewaris zaman, seringkali lupa bahwa hidup ini adalah sebuah tarian antara terang dan gelap, antara ramai dan sepi, antara ada dan tiada. Sebuah tarian semesta yang diatur oleh irama agung yang kami sebut cakra manggilingan. Pengawal sekaligus penasihat, tugasnya Semar kuwi momong, mengasuh. Kalau anak asuh leluhur sudah mulai glinding tergelincir dari relnya, ya harus diingatkan. Apalagi kalau sudah mulai lupa sama pitutur luhur, nasihat luhur para leluhur Jawa. Urip iku mung mampir ngombe, kata orang tua dulu. Hidup itu cuma mampir minum. Tapi kok ya banyak yang ngombe sampai kelempoken, kekenyangan, sampai lupa kalau ada yang kehausan. Ada yang ngombe sambil bergaya pamer gelasnya paling kinclong. Padahal airnya sama saja dari sumber yang sama. Ya, begitulah wolak-wali ing zaman yang terbolak-balik. Dulu ngalah dhuwur, mengalah itu mulia. Tapi sekarang ngalah malah diinjak-injak. Ini bukan Semar mengeluh loh ya. Ini cuma guyu, tertawa melihat tingkah pola manusia. Lucu, tapi kadang bikin miris. Kalian itu seperti anak kecil yang baru dapat mainan baru, sibuk sendiri, sampai lupa kalau ada ibu bapaknya yang goleki, mencari di rumah. Mainan baru itu namanya kemajuan. Ya, kemajuan itu bagus, tapi jangan sampai lupa kemunduran yang bisa datang kalau salah langkah. Nah, bicara soal roda, kalian tahu kan cakra menggilingan itu loh, roda kehidupan yang muter terus, kadang di atas, kadang di bawah. Dulu yang di atas sombongnya minta ampun, sekarang sudah di bawah, baru ngerti rasa. Yang dulu di bawah sekarang sudah di atas, malah lebih sombong dari yang sebelumnya. Yo ngono kuwi, ora ono sing langgeng, kecuali ngopi sambil ngudut di bawah pohon beringin ini, itu baru langgeng rasanya. Tapi serius Nduk, Tule, perputaran roda ini bukan cuma soal nasib pribadi, ini juga soal nasib bangsa. Negara mawa tata, desa mawa cara. Kalau tatanan sudah mulai semrawut, adat sudah mulai luntur, ya jangan heran kalau rodanya muter agak jengglong. Dan ini di tahun 2025 menjelang 2026, Semar ini merasakan ada bisikan dari para leluhur, dari jagat gumelar ini tentang apa yang akan terjadi. Bukan ramalan, tapi pertanda. Bocah, nduk, putuku kabeh, dengerin baik-baik ya. Ini Semar yang bicara, penjaga alam semesta, saksi bumi dan langit.
Sebelum kalian makin bingung mikirin nasib negeri ini, aku kasih tahu ramalanku. Tapi ingat, ini bukan sembarang ramalan. Ini pakai ilmu cokro manggilingan, ilmu leluhur Jawa tentang roda zaman, tentang bagaimana takdir berputar dan berubah. Tahun 2025 sampai 2026, Indonesia masuk fase golong gilik. Zaman berputar, kadang naik, kadang jeblok. Yang jujur akan naik derajatnya, yang licik akan kena batunya. Jangan heran kalau banyak hal aneh terjadi. Ada yang mendadak kaya tanpa alasan, ada yang tiba-tiba jatuh walau kelihatannya kuat. Semua tergantung isi hatinya. Politik dan kepemimpinan, piye? Pemimpin yang baru akan mencoba membenahi sistem lama. Tapi ingat, yang dilawan bukan cuma struktur, tapi juga kekuatan gaib yang tertanam lama. Politik akan penuh drama konyol, yang jujur malah dikucilkan, yang pura-pura bersih gembar-gembor menyebar berita gaduh, fitnah dan hoax, tapi malah dielu-elukan. Tapi rakyat makin pintar kok. Mereka pelan-pelan bisa bedain mana pemimpin beneran, mana yang cuma main peran. Iki titen, wis muncul pemimpin dengan memimpin gawe ugeman karakter budaya asli Nusantara. Ekonomi dan pangane, kalau cuma ngandalin uang, siap-siap kecewa. Tahun ini sampai tahun depan, banyak sektor baru tumbuh, terutama yang gabungin teknologi dan alam. Tapi hati-hati, krisis pangan bisa terjadi. Bukan karena kekurangan beras, tapi karena kita lupa budaya, ilmu bertani sendiri. Kalau kita balik ke akar budaya asli Nusantara, menghormati alam, Indonesia bisa jadi pusat energi hijau dunia. Menterine wis apik, cakap lang teges, tapi para mafia pangan terus menyerang dalam senyap dan drama politik. Alam dan bencana, merejo kok meremehkan alam. Gunung yang diam bisa tiba-tiba bangkit, tanah bisa menari dan hujan bisa datang dari arah tak terduga. Tahun ini dan ke depan, bumi Indonesia akan mengalami penyucian gaib. Tandanya apa? Lihat, bintang jatuh melintasi langit, air sumur berubah rasa, dan makin banyak orang bermimpi bertemu leluhur. Sosial dan budaya, banyak orang kehilangan rasa, hidupnya kayak robot. Tapi masih ada anak muda yang sadar, yang mulai belajar aksara Jawa, doa-doa kuno, dan ilmu leluhur. Mereka ini yang akan menjaga warisan budaya. Lucunya, anak muda jadi bijak seperti orang tua. Sementara banyak orang tua malah kelakuannya kayak anak-anak. Menghela nafas kecewa. Teknologi dan dunia gaib digital tak kandani yo. Hati-hati karo HP-mu. Itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga cermin dunia gaib. Berjalan ke tahun 2026, teknologi bisa nyambung ke energi halus. Kalian bisa kesambet jin digital kalau nggak waspada. Jangan salah, teknologi jin juga canggih. Tapi kalau ngerti ilmunya, justru bisa bikin aplikasi spiritual yang bantu hidupmu. Cokro manggilingan terus berputar. Nggak ada yang abadi,
kecuali perubahan. Yang penting sadar dan waspada. Lebih tinggi dari ramalan adalah tindakan. Jalani hidup dengan rasa, selaras dengan alam, dan jangan lupa asalmu. Kalau batinmu kuat, badai nggak akan menggoyahkanmu. Tapi kalau hatimu kosong, yang hoax akan menjadi imanmu. Bisikan ini, Nduk, tole, bukan dari gadget kalian yang canggih itu. Bukan dari trending topik yang silih berganti. Ini dari suwung, dari hening yang tak pernah kalian sentuh. Para leluhur, mereka tak pernah tidur. Mereka melihat, mereka merasakan, dan mereka membisikkan. Di tahun 2025 menuju 2026, roda cakra manggilingan akan sedikit seret, bukan karena rusak, tapi karena banyak oli yang tumpah atau malah karatan karena jarang dipakai. Ekonomi, kata mereka, akan sedikit ngos-ngosan, bukan karena tak punya tenaga, tapi karena terlalu banyak beban yang dipikul dan terlalu banyak lubang di kantong. Adigang, adigung, adiguno masih saja merajalela, membuat yang kecil semakin kecil hati. Eleng-eleng, Nduk, tole, jer basuki mawa beo. Tapi biaya yang dimaksud bukan cuma uang. Biaya itu adalah kejujuran, gotong royong, dan rasa eleng pada sangkan paraning dumadi. Kalau itu sudah luntur, jangankan maju, mesot saja susah. Para leluhur juga membisikkan tentang angin perubahan. Angin yang bisa jadi badai kalau tak disikapi dengan bijak. Perpecahan, rasa curiga yang berlebihan, adu domba yang tak kunjung usai. Ini semua adalah racun yang perlahan menggerogoti balung sumsum bangsa. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Ini bukan cuma peribahasa, ini wejangan yang sudah terbukti ribuan tahun. Namun, di balik semua itu ada secercah cahaya. Cahaya dari hati nurani yang masih bersih, cahaya dari semangat juang yang tak pernah padam, cahaya dari kearifan yang masih tersimpan di pelosok-pelosok desa. Leluhur berpesan, aja lali karo asalmu, jangan lupa asalmu, kembali ke akar, kembali ke jati diri. Disitulah kekuatan sejati kalian berada. Disitulah bisikan gaib ini akan menjadi tuntunan. Wes, ora usah gumun, tidak usah heran, Nduk, tole. Rodo cakro manggilingan itu memang begitu. Kadang membawa kita ke puncak, kadang menjatuhkan kita ke lembah. Tapi ingat, ora obah, ora mamah. Tidak bergerak, tidak makan. Kalau kalian diam saja, meratapi nasib, ya sampai kapanpun akan begitu-begitu saja. Para leluhur itu ora mung ngajari ngelmu kanuragan, tapi juga ngelmu kasampurnan. Kasampurnan itu bukan soal kaya raya, bukan soal pangkat tinggi, apalagi soal followers banyak.
Kasampurnan itu soal ati yang jembar, pikiran yang bening, lan laku yang bener. Ojo dumeh, jangan sombong kalau lagi di atas. Ojo gampang sambat, jangan mudah mengeluh kalau lagi di bawah. Semua itu titipan. Yang abadi itu amal lan budi pekerti kalian. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Boleh modern, boleh maju, tapi jangan sampai lupa unggah-ungguh tata krama. Jangan sampai lupa serawung, bergaul dengan sesama. Jangan sampai lupa nyambung, terhubung dengan alam. Manunggaling kawula Gusti itu bukan cuma mantra, doa. Itu laku, perilaku. Bagaimana kalian menyatukan diri dengan Sang Pencipta, dengan sesama, dan dengan alam. Kalau kalian sudah manunggal, bersatu, bisikan gaib dari leluhur itu akan menjadi tuntunan yang jelas. Kalian akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Indonesia ini, Duk, Tole, adalah pusaka yang agung, dijaga oleh para leluhur, diwariskan kepada kalian. Jangan sampai rusak karena ulah perilaku kalian sendiri. Gotong royong itu bukan cuma kata-kata di buku sejarah, itu kekuatan sejati bangsa ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu bukan cuma slogan, itu wejangan yang harus kalian pegang teguh. Cakra manggilingan terus muter, ora ono sing langgeng kejaba perubahan. Sing penting eling lan waspada. Sing luwih dhuwur saka ramalan ya iku laku. Nglakoni urip nganggo rasa, nyambung karo alam lan ora lali marang asal usul. Nek kue kuat batin, badai ora bakal ngoyak. Tapi nek kue goyah karo hoaks, ngimpi wae kaya kasonyatan. Wes, saiki waktumu nglakoni, dudu mengrungokke. Semar pamit sik, arep sembayang karo para leluhur. Muga-muga ramalanku dadi petunjuk, ora mung tontonan. Aja mung percaya karo Semar, percaya karo atimu dhewe. Kang Samar mamoring sukma, sinokmaya winaya wingasepi. Sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana. Talen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati. Aku lelono iki tanpa amu lan tanpa dengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa kang jati. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya